Terus tapi ada satu hal dari Vitor ini yang saya agak suka nih. Yang call out-nya ini. And we got $25 million. Call out sih, Jake Paul. Let's go! Hey, Jake Paul, stop running from me, man. I'm gonna teach you a lesson. You can be my kid. You're gonna meet daddy over here at Trilla. Stop running, you little bitch. Call out kayak gitu ya. Iya. Kamu bakal kejual nggak? Kamu bilang. Ya, gue nggak tahu kalau si Vitor tuh jago nggak ngomongnya kayak gitu. Kalau Jake Paul tuh gue udah salut lah sama cara dia ngejual. Kalau gue, Jake Paul udah mantep banget dalam hal ngejual boxing ya. Sebenarnya kayak tergantung sudut pandang aja sih. Kalau menurut gue harusnya industri boxing juga bersyukur punya Jake Paul kayak gitu. Nah, si Vitor Belfort tuh justru ini dong. Lihat ini dong. Ini kebetulan pas. Dia tulisnya apa? I am boxing kan, bener. Iya. Bangke banget kan? Dia ngikutin Conor McGregor banget. Dia ini stage-nya ngikutin. Ya udah. Iya. Ya it is what it is lah. Pokoknya kamu ngejual apapun itu si harus Conor juga pernah nulis kayak begitu. I am the face of combat sport kalau nggak salah. The face of combat sport atau kalau nggak salah. Juga nulis itu. Nah, menurut lo sekarang Vitor berikut kalau lawan Anderson Silva lebih bagusnya lawan Anderson Silva atau mendingan sih. Anderson Silva lawan Jake Paul aja? Iya. Enggak sih, Vitor lawan Anderson sih bagus sih. Itu tuh, maksudnya kan dia bisa ini saling apa tuh namanya? Mereka tuh kan pernah tanding kan? Betul. Yang kena front snap kick langsung kena dagu itu kan? Iya. Itu jadi sebetulnya itu bisa jadi satu sell out, satu poin lagi kan untuk berdua, untuk bisa ditandingin. Bisa juga lawan Jake Paul lah. Ini call out ini sebetulnya bagus juga. Tapi gua kalau ngelihat begini, aku nggak yakin kalau Jake Paul juga mau nerima. Kan dia juga pasti pilih-pilih lawannya. Pilih-pilih lah. Lawan orang yang backgroundnya bukan dari gulat, bukan yang dari striking gitu. Ya kalau enggak kan dia mana bisa teriak bilang I am boxing gitu. Soalnya gini sih, kadang orang juga dia. Kadang orang saking pengennya ngelihat Jake Paul kalah ya. Dia tuh sampai menuntutnya berlebihan dari Jake Paul. Kadang-kadang ada yang suruh lawan Jake Paul lawan Canelo lah. Masa iya Jake Paul lawan Canelo? Jake Paul kan rekornya 4-0. Wajar dong kalau dia dikasih lawan yang 1-0, 0-0, masih wajar maksud gue. Sampai dia 10-0 baru bisa dikasih lawan yang high profile boxer. Gitu. Tapi ya apapun itu ya he's doing a good job in marketing. Dan dia mengangkat profilnya ini ya. Gua nonton dan bayar. Hanya demi lihat satu dan lain hal itu. Pokoknya I want to see him get beat down. Dan strategi untuk menjadikan diri jadi orang yang dibenci itu juga dilakukan dengan baik oleh Mayweather. Dia kan melakukan sangat. Lu coba lihat Mayweather. Ini aku dengar waktu ada boxer juga lah waktu itu di ruang komentarnya di makeup roomnya waktu di makeup room kita ngobrol di belakang di studio. Mayweather itu apaan katanya? Mayweather itu memang mainnya cuma menghindar doang. Jadi itu gaya yang dengan sendirinya itu bukan orang yang gampang dinikmatin. Susah nikmatinnya. Nah, supaya orang mau nonton, ya orang mentransform diri dia jadi orang yang dibenci. Yang orang jadi nonton karena gue pengen lihat dia kalah nih, gue pengen lihat dia kalah. Sama kayak Jack Paul juga bilang, gue pengen lihat dia kalah nih, gitu kan. Gitu. Ya, whatever sells, lu ngejual, titik, gitu kan. Dan balik lah. Ya walaupun balik lagi ngejual, dan walaupun memang akhir-akhir ini kayak fight seperti Belfort, Holyfield, Mike Tyson itu memang menaruh pada
menggeser garis itu pada titik yang lebih jauh lagi kalau menurut gua. Tapi intinya sama, just going further aja gitu. Lebih jauh. Betul. Balik lagi itu yang gue bilang, lo harus sebagai seorang atlet lo harus paham entertain. Balik lagi itu kan sebenarnya yang dilakukan WWE, ada penjahat, ada jagoan istilahnya, ada Itu face, dia. ada heel. Nah, Itu maksud dia. gue ketika lo membranding diri kayak untuk jadi heel kayak si Conor McGregor terus Floyd Mayweather, itu maksudnya kayak mereka paham tentang entertain, mereka paham banget bahwa entertain ini. Jadi gue kan, kita ngomong dari industri lain deh. Gue kan waktu itu gym gue pernah dipakai buat sebuah acara YouTube kan. Terus YouTuber gitu pada datang ke gym gue kan. Terus gue ketemu beberapa YouTuber kayak Young Lex. Terus abis itu bukan Atta Halilintar sih. Siapa sih? Reza Arab. Mereka tuh memang mengkoleksi haters. Mereka tuh benar-benar koleksi haters. Mereka tuh cuman gini ya, lu nggak akan pernah bisa dibenci terus. Nggak bisa. Orang tuh, rasa benci kita terhadap orang tuh akan menurun seiring waktu gitu loh. Kayak maksudnya kita kesel sama orang hari ini. Terus besok tuh udah nggak sekesal kayak kita hari ini kan. Minggu depan nggak sekesal kayak kita hari ini, bulan depan, dan tahun depan. Nah, bagaimana memaintain orang supaya kesel terus sama seni juga gitu loh. Jadi dia mencuri ditambah lagi yang gue salut orang kayak gitu, memang dia membackup kekesalan orangnya dengan karya dan dia nggak baper. Kayak dikatain apa juga, ya emang gue begini, kayak gitu. Itu skill sih menurut gue. Itu yang gue sangat berharap di industri combat sport Indonesia ke depannya tuh banyak orang-orang yang bisa kayak begitu gitu loh. Jadi dinamikanya lebih bagus ke depannya. Kalau semuanya pengen jadi orang baik-baik nih, kayak wah gue berprestasi, gue baik, gue gini, gimana mau berkembang industri ini? Itu sih. Iya sih. Asli kayak lu bingung kalau lu harus nurut terus, lu harus jadi orang yang baik, harus yang jadi panutan, harus role model. Enggak, itu fake malah menurut gua. Kadang-kadang gitu. Kadang kita juga butuh stage ya, butuh dibenci, keberanian untuk dibenci, keberanian untuk ditolak. Itu tuh penting sebagai seorang entertainer. Ada aku masih ingat dan kalau aku ingat satu kali Joe Rogan, dia bilang begini mengenai Colby Covington. Colby Covington kan sudah hampir di-cut. Habis itu mendadak satu kali sesuatu lawan Demian Maia, dia mendadak berubah karakter. Di Brazil terus dia bilang, dia langsung ngeledekin orang Brazil gitu kan. Aduh gitu. Nah, sampai pada saat itu si Colby itu kalau menurut Joe Rogan, dia itu menghadapi haters itu in and out. Di luar, di dalam ring, di luar ring, di sosmed, semuanya dihadapin. Iya. Dan dia nggak pernah break karakter. Dan itu capek. Itu capek. Capek. Bener. Itu seni makanya gue bilang. Bener. Beneran. Itu capek. Itu kamu pagi, siang, malam gitu. Gue kadang aja kalau ini gue pengalaman pribadi aja deh. Gue urusan waktu itu yang urusan bikin prediksi waktu itu. Gue bilang waktu itu antara KG melawan Habib. Gue bilang, gue nggak yakin, gue nggak buying the hype trainnya Habib yet. Gitu. Tapi itu fight merubah pendapat gue mengenai dia. Itu sampai sekarang gue masih terima komen. Kok dibilang Habib itu Habib KG-nya udah kalah gitu. Habib gitu. Dia pasti ada seperti itu. Ya, gimana gue, Bung? Kayak gue, gitu. Yang masalah gue Theo yang gak berani fight tuh banyak banget yang ngata-ngatain gitu-gitu mah. Banyak banget. Itu gue malah happy sih jujur, kayak maksudnya gue seneng banget ada yang kayak komen-komen kayak gitu, dan gue kayak ngebacanya tuh wah akhirnya kayak gitu loh. Gue jujur kayak happy banget. Kalau enggak ya gue bakal gitu-gitu aja. Justru karena ini gue punya dinamika lah, gue punya yang nge-hate, kayak gue senang banget. Dan
gue nganggap itu sebagai komedi aja, makanya kan kadang gue nge-insta story apa itu nanggepinnya sebagai komedi kayak, dan yang nge-hate tuh rata-rata lucu-lucu semua, kayak gue terhibur banget sama yang nge-hate itu, jujur kayak kalau bisa lebih banyak sih gue sangat menunggu. Ya. Nah, oke. Kalau gitu, kita gimana kalau kita, tapi kalau kita ngomong mengenai orang udah hater, udah mengenai freak show fight ini dan semuanya, gimana kalau kita beralih ke satu fight yang gede juga nih? Dari Combatpedia, tadi yang temen nge-podcast juga nih, dia tanya, mending mana Bung? Lihat Vitor versus Jake atau Silva versus Jake? Ya itu tadi Silva. Gue sih. Kalau M gimana? Gue Vitor dulu sih. Soalnya kalau Silva pasti kalah deh kayaknya si Jake Paul. Gue belum pengen Jake Paul kalah, jujur belum. Dulu dah, jangan kalah dulu. Anjir rekornya masih 4-0, ntar dulu aja kalahnya, kayak nanti nggak seru lagi kalau Jake Paul hilang tuh nggak ada yang dibenci lagi. Susah nyari orang dibenci itu susah, jujur. Susah. Iya. Jadi mendingan lah, pengennya kalau fight ngelihatnya Silva ya tadi, tapi jangan dulu karena nanti nggak ada yang dibenci gitu ya. Iya, nggak ada yang dibenci. Susah bangun nge-build karakter orang dibenci itu sangat susah. Itu perlu waktu, tenaga, dan karakter. Itu susah banget. Dan ingat loh, dia bangun itu udah dari zaman dia ngeprankin orang loh. Yang dulu yang kontroversi di Jepang, yang waktu itu dia ke Jepang terus ngeprankin orang itu kan juga sama. Iya. Dia udah ngebangun itu dari zaman dari Disney sampai habis itu jadi YouTubernya juga. Itu lama waktunya. Parah. Makanya jangan dulu gitu. Maksudnya kita butuh villain lah, butuh Joker lah. Maksudnya butuh ini memang kita butuh villainnya, butuh Thanosnya lah gitu.